Sebanyak 12.000 pasukan Israel sudah hadir di garis depan pintu bagian barat Yordania. Mengutip Tribun News pada 18 Februari, kabar itu diumumkan dalam laporan sumber utama Kaberni pada 17 Februari 2025. Lebih tepatnya muncul pertanyaan dari anggota parlemen Yordania Saleh Abdul Karim Al-Armouti kepada Perdana Menteri Yordania Jafar Hassan seputar stabilitas keamanan di perbatasan negara tersebut dengan Israel. Pertanyaan itu berisi tentang langkah-langkah politik, hukum, diplomati, keamanan, serta media, terkhusus yang diambil oleh pemerintah Yordania terkait manuver Israel membangun tembok di perbatasan. Pertanyaan itu dilontarkan sehubungan dengan pengumuman Israel tentang proyek untuk menutup apa yang disebut perbatasan timur dengan Yordania, di mana Israel berencana akan membangun tembok pemisah yang disebut rasis dengan panjang 238 km. Selain itu, pertanyaan Al-Armouti juga menyinggung soal sudah hadirnya pasukan Israel di depan pintu Yordania, mempertanyakan apakah langkah pemerintah Yordania atas kehadiran pasukan Israel itu di garis depan barat, di mana diperkirakan berjumlah tidak kurang dari 12.000 tentara Zionis, juga tentang pengumuman aneksasi lembah Yordan dan Laut Mati Utara ke entitas Zionis, menekankan bahwa tindakan-tindakan Israel itu merupakan serangan terhadap kedaulatan, keamanan, dan stabilitas negara Yordania, juga pelanggaran hukum internasional, konvensi internasional, dan semua perjanjian yang ditandatangani Yordania dengan Israel. Tentara Lebanon mulai dikerahkan untuk mendekati wilayah yang pernah diduduki Israel. Sementara itu ditegaskan juga bahwa pasukan IDF akan tetap ditempatkan di 5 lokasi di pinggiran desa perbatasan. Mengutip Al-Mayadin pada 18 Februari, pengerahan itu telah mulai dilakukan pada Selasa 18 Februari pagi waktu setempat. Dilakukan tepat seusai radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa pasukan IDF telah menyelesaikan penarikan mereka dari Lebanon Selatan, sembari ditekankan tetap ditempatkannya IDF di 5 lokasi di pinggiran desa perbatasan. Koresponden Al-Mayadin juga melaporkan bahwa tujuan tentara Lebanon dikerahkan karena batas waktu penarikan penuh IDF secara resmi telah tercapai. Adapun pasukan Israel pernah menduduki desa-desa Lebanon Selatan di bagian timur perbatasan, termasuk Mais Al-Jabal, Farkila, Houla, Blida, dan Maibib yang semuanya telah dibombardir secara intensif oleh IDF. Meskipun ada upaya untuk mengamankan kewajiban penarikan pasukan, upaya Israel bersikeras menduduki 5 titik strategis di dalam wilayah Lebanon itu disebut telah melewati batas waktu. Namun perlu diketahui pejabat Lebanon belum mengeluarkan tanggapan terhadap keputusan Israel tersebut. Uni Afrika menyerukan agar Israel diadili secara internasional buntut disebutnya melakukan genosida secara terang-terangan. Mengutip Palestine Chronicle pada 18 Februari, hal itu diutarakan oleh pihak Uni Afrika dalam acara KTT ke-38 di ibu kota Ethiopia. Ditegaskan oleh Uni Afrika bahwa Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Dengan begitu Israel diklaimnya harus dituntut secara internasional. Tak sebatas itu, Uni Afrika juga menyerukan diakhirinya kerjasama dan normalisasi dengan Israel, durasi waktunya sampai Israel mengakhiri pendudukan dan agresinya terhadap Palestina. Perlu diketahui di dalam KTT juga membahas tuntutan pembebasan segera semua tahanan Palestina, serta menegaskan bahwa pemindahan paksa warga Palestina dari tanah mereka tidak dapat diterima dan melanggar hukum internasional. Adapun Uni Afrika sendiri terdiri dari 55 negara anggota yang mewakili semua negara di benua Afrika. Israel mengumumkan telah membentuk badan khusus untuk keberangkatan sukarela warga Gaza ke luar negeri. Mengutip Tribun News pada 18 Februari, hal itu diumumkan oleh Kementerian Pertahanan Israel dalam pernyataannya Senin 17 Februari 2025. Lebih tepatnya, Menteri Katz mengadakan pertemuan mengenai keberangkatan sukarela penduduk Gaza. Pada akhirnya memutuskan untuk membentuk direktorat di Kementerian Pertahanan untuk apa yang disebutnya keberangkatan sukarela penduduk Gaza. Adapun rencana awal terkait pembentukan badan itu termasuk bantuan besar yang akan memungkinkan penduduk jalur
jalur Gaza yang ingin beremigrasi secara sukarela ke negara ketiga untuk menerima paket komprehensif. Itu mencakup pengaturan khusus untuk keberangkatan melalui laut, udara, dan darat. Sebagai informasi, upaya itu disebut sebagai penegasan komitmen Israel terhadap usulan Amerika Serikat untuk mengendalikan wilayah Palestina di jalur Gaza dan menggusur penduduknya. IDF sengaja meletakkan mayat-mayat palsu di jalan-jalan di beberapa kota di Lebanon Selatan. Gadis berusia 14 tahun bernama Khadijah Atawi ditembak dan dibunuh oleh pasukan Israel pada Minggu 16 Februari 2025. Mengutip Roya News, pada 18 Februari, lokasi penembakan Khadijah terjadi saat penduduk memasuki desa Hola, Marjayon di Lebanon Selatan. Peristiwa itu pun dikabarkan telah memicu kemarahan masyarakat dan aktivis setempat. Sementara itu, laporan dari sumber media sosial selanjutnya mengungkapkan bahwa IDF telah menempatkan mayat-mayat palsu di beberapa kota di Lebanon Selatan. Tujuannya diklaim untuk melakukan adegan mati syahid. Mereka yang mencoba memindahkan mayat-mayat palsu tersebut dilaporkan ditembak juga oleh pasukan Israel. Aktivis juga melaporkan bahwa jasad Atawi masih tergeletak di jalan, sementara pasukan Israel memblokir akses dan mencegah petugas medis untuk menjangkaunya. Meskipun sudah berkali-kali meminta bantuan, IDF belum mengizinkan petugas medis untuk mengambil jasad gadis tersebut. Berniat dan percaya telah membunuh warga Palestina, orang Yahudi justru salah sasaran. Terlanjur lesatkan 17 tembakan brutal, tapi justru melukai 2 pemukim Yahudi Israel sendiri. Mengutip Tribun News, pada 18 Februari, lokasi kejadian berada di Miami Beach, Miami, Florida pada Sabtu 15 Februari 2025. Pihak berwenang di Miami kini telah menangkap seorang pria Yahudi, Mordechai Braverman, 28 tahun. Ia ditangkap lantaran telah melakukan teror di lokasi tersebut. Mordechai Braverman nekat melakukan tuduhan percobaan pembunuhan, di mana ia melepaskan 17 tembakan ke sebuah kendaraan. Awalnya ia percaya diri bahwa target korbannya adalah orang-orang Palestina. Namun rupanya serangan yang terjadi pada Sabtu itu justru menyebabkan 2 pemukim Yahudi Israel terluka. Menurut laporan polisi, Braverman mengendarai truknya ketika dia melihat para korban, yakni Ari Rabe dan ayahnya. Lantas Braverman menembaki kendaraan mereka menggunakan pistol. Mordechai Braverman percaya dia telah menembak para korban secara fatal. Namun tidak ada korban yang terbunuh, satu menderita luka bahu sedangkan yang lain selamat. Warga Lebanon mengaku menunggu uluran tangan Hizbollah, terkhusus untuk membantu mereka dalam memperbaiki rumah yang sebelumnya hancur oleh serangan pasukan Israel. Mengutip Tribun News pada 18 Februari, hal itu menurut laporan dari sumber utama Times of Israel beberapa waktu ini. Diketahui IDF mulai menarik diri dari Lebanon Selatan pada Selasa 18 Februari 2025. Dengan begitu dilaporkan juga bahwa saat ini warga sipil di Lebanon Selatan sedang menanti uluran tangan Hizbollah untuk membantu mereka memperbaiki rumah. Perang antara Israel dan Hizbollah sendiri telah menimbulkan kerusakan di kota-kota yang berada di perbatasan Israel-Lebanon. Satu di antaranya adalah Qiyam. Di Qiyam ada pemukiman yang menjadi puing-puing. Ada juga grafiti buatan IDF yang mengotori tembok-tembok rumah. Kepada wartawan, seorang wanita Lebanon menunjukkan lambang bintang David dibuat dengan semprotan cat merah di tembok apartemennya. Terkini perusahaan listrik Lebanon mendirikan tiang-tiang listrik baru karena infrastruktur kelistrikan sebelumnya telah rusak parah. Sementara itu, warga lainnya yang bernama Syabah Abdullah, 66 tahun, mengunjungi rumah rusaknya setiap hari. Dia mengaku sedang menunggu pakar bangunan dari Hizbollah untuk mengganti rugi kerusakan rumahnya akibat perang. Menurutnya, lembaga Hizbollah yang bernama Jihad Al-Bina telah membayar Abdullah sebesar sekira $12.000 atau sekira 195 juta rupiah. Rinciannya adalah $8.000 untuk ganti rugi atas perabotan yang hilang dan $4.000 lainnya untuk biaya sewa selama 1 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.